menggeprek level 4 merek Soto. Ini kalau menurut saya ya mungkin nggak paling mudah, tapi ini kelihatannya lebih simple ya. Ini adalah sistem 48 volt, saya rubah menjadi sistem 24 volt, dimana aslinya ini adalah 4 piece, ini 4 piece, ini 4 piece ya, 4 sel. Kemudian di sini 3 sel. Nah, kemudian saya belikan satu lagi jadi 4, total ada 16 sel, dimana 8 sel nanti akan saya buatkan untuk 24-nya, sebelah sini 24-nya. Kemudian akan saya gabung dan nanti keluarnya akan di sini. Dan ini kalau ini dalam proses ya, dalam proses pengerjaan. Dan ini kayaknya nanti simple ya. Jadi ketika ini jadi satu bank ini berisi 16 sel level 4 merek Soto. Ini pembuatan tahun 2021 barangkali nanti ada teman-teman yang mau order info-info. Alasan utama baterai ini dikeprek adalah karena BMS nya error ya. Di sini tipenya adalah SDA 1048-100, artinya 48 ampere 48 volt 100 ampere. Nah, ini dia dari penampakan BMS dalemannya. Ini kondisinya rusak ya. Kebetulan saya dapat beli kayak gini dari online juga, kalau nggak salah Tokopedia apa Bukalapak ya, saya lupa. Waktu hari saya ada beberapa order 2 atau 3. Nah, ini kondisinya mati. Jadi kalau ini dipasang semuanya, ini si plus mini ini dia nggak bisa ngeluarin tegangan, jadi trouble. Nah, ini rencana sih daripada saya benerin juga harganya nggak beda jauh. Kebetulan kita ada orderan untuk sistem 24 volt, maka kita ngambilkan selnya dari sini. Dan kebetulan selnya masih bagus semua, jadi saya tinggal membelikan satu lagi. Jadi karena ini kan bawaan ini adalah 15 sel ya, 15 sel seperti ini penampakannya. Nah, ini punya Soto, ini 15 sel ya, ini 4, di sini 4, di sini 4, dan di sini 3 ya. Ini sekarang jadi 4 karena memang sudah saya belikan satu, oleh karena itu saya sedikit modifikasi untuk dudukan dan lain-lain. Dan nanti akan saya buat menjadi 24 volt ya. 24 volt. Ini pesanan dari teman kita juga, subscriber saya ya. Nah, ini rencana nanti tidak akan menggunakan BMS, tapi hanya menggunakan balancing ya, itu teman-teman. Jadi kalau BMS itu dia mempunyai fungsi, ada 4 item, diantaranya 5 kalau nggak salah ya, 5 item. Diantaranya adalah yang pertama adalah proteksi overheat. Jika per sel itu panas, maka tegangan output sini maupun input tidak bisa keluar. Yang kedua, proteksi balancing, proteksi distance antara sel satu dengan yang lain. Jika terjadi jomplang yang terlalu tinggi, maka ini dengan yang ini juga akan mati. Yang ketiga, proteksi over dan overcharge maupun baterai terlalu drop. Jika baterai terlalu drop, maka ini akan memutus. Jika terlalu tinggi, ini akan memutus. Jika charging terlalu tinggi, ini akan memutus. Jika discharging terlalu tinggi, ini akan memutus. Wah, banyak banget ini fungsinya ya. Nah, salah satu yang mewakili di pasaran dijual terpisah adalah fungsi dari item di sini, teman-teman. Nah, ini ada 4 buah soket. Ini masuk ke sini, dimana jalurnya kalau kita urut itu adalah ke dioda kecil ya. Ini dioda dan resistor ini berfungsi untuk balance. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain itu diseimbangkan oleh dioda ini. Dan nanti ketika akan saya terapkan di sistem 24 volt, maka yang tak ambil cuman rangkaian ininya aja, teman-teman.
Jadi rangkaian yang lain itu dibuang, jadi yang dipasang cuma rangkaian ininya. Cuman saya nggak mau memakai ini, saya memakai alat bantu lain yang lebih handal tentunya, karena 24 volt artinya kita membutuhkan sistem yang lebih gede untuk arus yang disedot maupun yang dikeluarkan. Maka balancernya atau buat menyeimbangkannya pun harus gede. Nah, saya menggunakan ini. Ini dia mereknya adalah Heltec BMS 6-8S Active Balancer versi 1.3. Ini saya jual juga, stoknya banyak. Nanti harga saya cantumkan di deskripsi. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris yang artinya untuk 8S, yaitu sistem 24 volt. Dan di belakang itu ada MOSFET ya. MOSFETnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 4 kali 8. Wah, banyak lah. 8 kali 2 16 32. Ini MOSFETnya ada 32 ya. 32 MOSFET. Kemudian ininya ada 8 kali 3 24 elko. Jadi 24 elko 32 MOSFET. Sedangkan ini dia hanya bentuknya kecil ya. Makanya ini kalau BMS yang bawaannya ini kurang lebih dia bisa membalance ya, khusus untuk sistem balance-nya itu kurang lebih sekitar 0,5 ampere maksimal. Sedangkan kalau yang bawaan pabrik seperti ini bisa 5 ampere. Dan kita hanya mengaplikasikan ini saja. Jadi kalau kita mengaplikasikan ini saja ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah SCC, yang artinya SCC-nya harus yang bagus, minimal merek Ever. Yang kedua, pemakaian juga harus disesuaikan. Pemakaian itu bisa dibatasi oleh MCB DC ya. Jadi misalkan ini ukurannya 200 ampere, maka mungkin MCB DC ini hanya disarankan untuk maksimal di 40 ampere saja supaya lebih awet gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau memakai ini sampai 100 ampere, mungkin lebih baik ininya juga di-upgrade untuk 4 atau 5 kali lipat kapasitas kalau bisa gitu ya. Kapasitas ampere misalkan ini 100 ampere berarti total baterai ada 500 ampere, itu kan aman gitu ya. Walaupun charging aslinya itu 3C katakanlah atau di atas 1C, tetapi saran saya itu kalau bisa ya tetap harus di bawah 50%, di bawah 0,5C gitu. Itu saran saya. Nah, oke, mari kita lanjut oprek-oprek untuk pemasangan. Nah, ini dia balancingnya. Jadi balancingnya itu nanti akan kita pasangkan di samping di sini, mungkin nggak di luar ya, tapi di dalam lah, di dalam. Dan ini yang seperti tadi saya infokan, ini bisa membalance. Jadi misalkan antara sel satu dengan yang lain itu selisih perbedaan voltasenya agak besar ya, misalkan lebih dari setengah volt, maka dia akan membalance dengan transfer data itu maksimal di 5,5 ampere ya. Ya teman-teman bisa lihat ini tegangan kerjanya, sedangkan untuk di arusnya di sini sih tidak ada ya, tapi kalau di dusnya itu tertulis di 5 ampere ya. Nah, di sini 6-8S, 6-8 seri maksudnya, kapasitanse active balancer ya. Di sini active balancer current 5,5 ampere maksimal, berarti ini dia bisa membalance dengan arus maksimal 5,5 ampere. Jika tegangan semakin tinggi perbedaannya dan mengharuskan arus lebih dari 5,5, biasanya balancer ini otomatis rusak ya. Yang sudah rusak, jadi biasanya elko-nya jedor, ini kapasitornya ini MOSFET-nya meledak kayak gitu ya. Jadi bukan proteksi, memang ini tidak ada proteksinya. Jadi misalkan yang satu 2,8 volt, yang satu 3,7 volt, karena distance-nya terlalu besar, dia tidak bisa memprotek, tapi karena dia nggak kuat akhirnya jedor seperti itu. Nah, jadi nanti ketika dipasang, saya tidak menggunakan BMS, jadi hanya menggunakan ini karena ini paket efisien ya. Yang perlu diperhatikan adalah tegangan drop itu diwakilkan oleh LVD. LVD itu bentuknya seperti ini. Nah, tegangan drop ini yang bekerja. Untuk tegangan high yang bekerja itu adalah SCC, diutamakan SCC yang bagus ya, misalkan Ever atau misalkan kayak merek
Max Sky Blue Tech Fine itu juga bagus, jarang ada kasus over ya. Jadi untuk drop dan high voltage, dropnya dia yang mengerjakan, drop voltage dia yang mengerjakan, terus high voltage terlalu tinggi gitu ya, terlalu over tingginya itu SCC yang mengerjakan. Kemudian perbedaan antara satu sel dengan sel yang lain ini yang mengerjakan. Dan untuk arus yang diambil, jadi dari baterai ini nanti kan masuk ke inverter ya. Nah ini soketnya di sini teman-teman. Nah ini soketnya. Ini nanti ke inverter, kita sebelum ke inverter dikasih MCB, dan MCB itu disarankan untuk ini maksimal ini kan kapasitasnya jadi 200 ampere ya. 200 ampere kalau dibikin 10% aja 20 ampere ya, itu kurang lebih berarti 20% dari 200 ampere kurang lebih 40-an ampere ya. Jadi nanti kita pasang di sini 40-an ampere gitu. Jadi baterai ini bagi teman-teman yang hanya menggunakan baterai balancer ini, kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi lebih baik pakai ini. Jadi nggak usah pakai BMS, tetapi kita harus bisa mengkontrol si baterai ini supaya charging dan discharging tidak terlalu besar, maksudnya sesuai dengan spek ini. Dan drop voltage kita kontrol juga, high voltage kita kontrol juga dengan alat-alat yang mendukung. Kalau terlalu drop yang mengerjakan antara satu sel dengan sel lainnya, jika ada perbedaan ini yang mengerjakan 5 ampere. Kemudian SCC ketika mencas si baterai ini yang mengerjakan adalah MPPT dengan yang merek bagus atau kualitas yang bagus. Dan kemudian discharging, maka yang mau mengerjakan adalah MCB. Jika dischargingnya terlalu besar, maka MCB harus jeglek kayak gitu. Nah jika teman-teman menginginkan storage yang lebih banyak atau daya yang lebih banyak, saran saya lebih baik menambah aki daripada kita harus memaksa aki ini dengan bekerja terlalu tinggi ya, arusnya terlalu tinggi. Misalkan ini 200 ampere, kita sebar 200 ampere, sayang. Karena baterai itu istilahnya kalau kita di sistem panel surya kan aset ya. Bagaimana caranya supaya kita punya baterai tapi umurnya bisa lama gitu loh. Dengan begitu kan kita harus memproteksi baik itu segala sesuatu yang berhubungan supaya baterai awet, kita harus atur gitu. Mentang-mentang ini baterainya bisa 200 ampere kita hajar sampai banyak, jangan, kasihan ini baterai. Oleh karena itu kita harus banyak proteksi. Salah satunya ini MCB juga disesuaikan. Nah ini sudah ya teman-teman. Sekarang kebetulan ini baru saya pasang. Untuk pemasangannya tidak saya videokan tadi ya, karena memang simple lah. Memang bulannya udah gini ya, jadi teman-teman bisa lihat lah, kayaknya simple. Jadi tinggal kabel kita sesuaikan, jadi kabel yang mana ya disesuaikan gitu ya. Misalkan kabel min ya disambungkan ke yang hitam, terus 3,3 volt sebelahnya sampai di 24 volt yang paling ujung. Sekarang mari kita cek satu persatu. Ini di min ya, min ini ke sebelahnya 3,4. oke, ke sebelahnya lagi 68. oke, maju lagi 10. oke, maju lagi 10 ditambah 3 13. oke, maju lagi 13 ditambah 3 ya 17 lah ya, 16 lebih dikit, 17 tambah 3 20 atau 21. oke, ini 20 ditambah 3 kurang lebih 23 ya, betul. 23 ditambah 3 sekitar 26 lebih ya, di sini 27 ya, betul. Artinya untuk pemasangan ini sudah bagus, sudah betul. Jadi kita tinggal pasang ke BMS ini ya. Sebelum pasang kalau gini kan kayaknya kurang ini ya, jadi biasanya kita tempel dulu di samping. Tapi sebelum tempel saya harus pasang double tip dulu di sini ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang double tip. Nempel aja ya, karena bahannya kan bukan logam. Yang logam itu tengahnya, tapi pas dia nempel itu bukan logam.
Dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada jumperan. Kalau LTO maka yang disolder antara sini dengan sebelahnya ya. Kemudian kalau LFP 4 atau LFP di sini singkat LFP, ini di jumper di sebelah kanan. Dan ini jumperan untuk keran, berarti ini kalau dimati jumperan ini dibuang maka si BMS ini tidak bisa bekerja. Kurang lebih seperti itu ya, tapi ini memang dari pabrik udah didesain seperti ini, jadi tidak ada yang saya lepas. Kalau teman-teman membutuhkan untuk rakitan seperti ini, nanti bisa kontak-kontak ke kami, atau misalkan teman-teman mau merakit sendiri, sebenarnya sih simple. Ini dia teman-teman, ayo kita pasang. Posisinya di sebelah mana ya? Kalau ini udah ini aja lah, biar bisa diintip dari luar ya, karena ada lubangnya tuh di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita tempelkan. Nah, ini muter-muter mana ya? Ngeri. Ini kalau nggak rata jedor ya. Nah, sebagai tanda bahwa BMS ini nyala, di sana ada lampu ya, itu ada lampu. Jadi kalau lampu itu nyala artinya BMS ini dia bekerja ya dengan sempurna. Nah, setelah ini selesai begini, ini tinggal kita rapihkan, kemudian kita tutup cover atas, selesai ya. Terus kabel plus min juga keluar, tetap stabil di sini ya teman-teman. Nah, ini 27,15 outputnya. Jadi sepintas ya seperti ini teman-teman. Jadi asli output minnya di sini, terus output plusnya di sini sebelumnya. Nah, kemudian karena ini bagian paling atas di sini kan bukan baterai, ini kan yang posisi ini paling atas yang saya pegang ini adalah tambahan. Kemudian saya tambahkan ini, ketika saya tambahkan ini maka ini dijumper ke sini. Begitu dijumper ke sini, keluarnya kan sebelah sini. Nah, keluarnya di sini. Nah, keluar sini, ini plusnya dikeluarin, dan plus yang satu digabung dengan plus yang lain posisinya di sini. Cepat ya. Jadi ngilang, ini ketemu ini, dan ini min ini digabungin dengan min ini. Alhasil ketemu di sistem 24 ya. Kalau kita ukur adalah 28 volt ya, 28 volt. Ini karena ini belum sih teman-teman. Nah, kita tes nanti 27,1. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dislike untuk yang suka, chat di kolom komentar atau info ke kami jika Anda butuh LFP 4 dengan rakitan seperti ini. Untuk harga bisa didiskusikan di telepon atau via chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Soto 16 sel.